Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo teman pemilih, selamat datang kembali di podcast KPU Kabupaten Barito Timur, bincang santai tapi bermakna. Senang sekali bisa menyapa teman pemilih semua. Semoga teman pemilih selalu diberikan kesehatan. Nah, senang sekali hari ini saya Nurbaiti Putri yang akan menemani teman pemilih semua dalam beberapa menit ke depan untuk kita berbincang santai. Pada hari ini, di tanggal 2 Mei tahun 2026, kita memperingati Hari Pendidikan Nasional. Yang dimana hari ini kita akan membahas tema yang sangat menarik, yaitu bagaimana sih pendidikan dan literasi berperan penting dalam membangun demokrasi yang berkualitas. Nah, pastinya karena tema kita spesial, maka saya tidak sendiri. Saya sudah ditemani narasumber spesial kita, yaitu Bapak Satya Hedi Puspita selaku Ketua KPU Kabupaten Barito Timur. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi teman-teman pemilih. Semoga semua dalam keadaan baik dan sehat ya. Bagaimana kabarnya Bapak? Baik, terima kasih. Jadi FYI teman-teman pemilih semua, jadi beliau ini pernah hadir di podcast KPU Kabupaten Barito Timur juga pada saat episode 1, episode perdana, yaitu memperingati Hari Kemerdekaan ya Pak ya, bersama dengan Ibu Sekretaris KPU Kabupaten Barito Timur. Nah, sebelum kita memasuki tema kita ini Pak, pastinya teman pemilih ingin mencari tahu nih atau lebih kepo dengan narasumber kita pada hari ini. Nah, kesibukan Bapak selaku Ketua KPU Barito Timur ini pastikan ada kegiatan lain nih Pak. Kesibukan apa saja sih yang Bapak lakukan? Silakan. Baik, terima kasih. Selain bekerja sebagai pengemban tanggung jawab sebagai Ketua KPU, maka saya juga sedang kuliah. Jadi atas izin dari KPU RI maupun provinsi, saya saat ini menjalani pendidikan kuliah lagi, walaupun secara daring gitu ya. Jadi mahasiswa Pak ya? Hybrid ya, jadi mahasiswa lagi. Nah, selain itu saya juga mencoba membantu Barito Timur sebagai konsultan pendidikan. Jadi saya mencoba mengarahkan, karena di Bartim ini jumlah yang lulusan S1 masih rendah. Ya, karena itu saya terlibat untuk mengedukasi bagaimana untuk banyak yang melanjutkan pendidikan. Jenjang S1 Pak ya? Betul, minimal S1. Jadi teman pemilih, beliau ini selain menjadi Ketua KPU Kabupaten Barito Timur, beliau juga banyak berkontribusi di dunia pendidikan, khususnya di Kabupaten Barito Timur Pak ya. Nah, sesuai dengan tema kita hari ini Pak, Hari Pendidikan Nasional. Bagaimana sih Bapak memaknai Hari Pendidikan Nasional itu Bapak? Baik, Pendidikan Nasional ini memang pada awalnya memperingati peran dari Ki Hajar Dewantara. Dengan menghormatinya, maka hari lahirnya kemudian dijadikan peringatan pendidikan. Tetapi mestinya kita melihat lebih jauh bahwa pendidikan, memperingati Hari Pendidikan itu mengingatkan kita bahwa pelajaran yang diberikan itu tidak semata-mata kemudian hanya sifatnya kognitif, pengetahuan, tetapi mendidik, yaitu mengubah pola hidup, ya, mengubah mentalita. Itu yang diharapkan. Jadi kalau kita memperingati Hari Pendidikan Nasional, maka kita sama-sama perlu memahami bahwa berintrospeksi dan kemudian mengarahkan apakah pendidikan kita sudah benar-benar pendidikan mental, bukan hanya pendidikan kognitif. Gitu. Menarik sekali Bapak. Jadi untuk kita membahas tentang Hari Pendidikan Nasional itu bukan hanya kita menerima ya Pak ya, tetapi kita harus mengamalkannya juga dengan baik. Jika pendidikan nih Pak, kita kaitkan dengan demokrasi, nah itu kaitannya seperti apa Bapak? Ya, jadi gini, kalau kita mau berdemokrasi, maka tuntutannya adalah masyarakatnya itu edukatif, terpelajar. Kenapa? Karena kalau cuma main emosi, main otot, nggak jalan demokrasi. Demokrasi itu berjalan ketika kemudian orang terlibat bersama-sama dengan kemampuannya berkontribusi di dalam membangun negara. Gitu. Karena itu pendidikan mereka, apa yang mentalita mereka kembangkan itu nyambung, gitu ya. Jadi makanya kalau pendidikan ini tidak dikembangkan, demokrasi kita mungkin akan dikuasai segelintir orang yang pintar,
ngakalin orang. Gitu. Jadi kaitannya pendidikan dan demokrasi itu sangat berkaitan erat Ya, ya Pak ya. pasti. Karena semakin baik kualitas pendidikan masyarakat, maka semakin matang pula cara pandang ataupun partisipasi Demokrasi, ya. dari masyarakat itu Pak ya. Ya. Oke. Kalau kita berbicara tentang seberapa penting sih pendidikan dalam pemilih yang cerdas dan bertanggung jawab? Ya, dalam dunia politik sebenarnya semakin bodoh masyarakatnya, semakin untung orang-orang yang terlibat di politik. Karena itu tapi itu kebalik dengan tujuan bernegara. Karena tujuan bernegara adalah supaya mensejahterakan semuanya. Karena itu maka diharapkan mereka masyarakatnya itu pintar. Sehingga kemudian ketika berdemokrasi mereka terlibat dengan proaktif, dengan baik, dan mengubah sistem supaya mensejahterakan semakin banyak orang. Gitu. Jadi kalau kita berbicara apa kaitannya pendidikan dengan demokrasi, ya pendidikan ketika pendidikannya bagus orang berdemokrasi lebih baik. Salah satunya adalah ketika kemudian orang tidak mudah emosi ketika mendapatkan komentar. Dan kemudian ketika orang berkomentar, orang tidak menyerang pribadi, tetapi menyerang konten, isi dari materi yang disampaikan misalnya. Nah, hal-hal ini itu di dalam dunia berdemokrasi penting. Jadi makanya saya tadi bilang bahwa pendidikan itu mental, karena harusnya mendewasakan seseorang, bukan kemudian tidak menyebabkan walaupun isinya banyak, tapi kalau mentalnya jelek kemudian hancur. Sederhananya ngomong begini, kalau ada pohon tumbuh tinggi, besar gitu, tapi dalamnya keropos, maka dia berbahaya. Ketika dia tidak tahan dengan angin besar dan roboh, banyak orang yang menderita. Karena itu, ketika pohon itu mau besar, dia harus punya akar yang kuat. Akarnya itu apa? Mentalita itu tadi. Terbentuknya dengan baik. Dan disitulah fungsi pendidikan dalam dunia demokrasi kita. Jadi dari penjelasan Bapak tadi yang kita lihat itu bahwa pendidikan itu tidak hanya membentuk pengetahuan saja ya Pak, Ya. tapi menjadi karakternya juga. Ya. Jadi kalau kita berbicara literasi nih Pak, mengapa sih literasi itu menjadi kunci penting dalam demokrasi yang sehat? Baik, literasi itu pada dasarnya itu berbicara sudah tidak buta huruf. Literasi itu pada dasarnya. Tetapi kemudian ketika itu dikaitkan dengan politik atau demokrasi, maka dia mengatakan ketika orang terlibat politik, terlibat demokrasi, walaupun secara pasif itu terlibat seseorang, maka dia tidak buta. Dia harus melek. Satu, kemudian dia bisa mencerna apa yang dia terima, dan kemudian dia bisa berespon positif terhadap situasi politik atau situasi demokrasi yang ada. Itu sebenarnya literasi yang dimaksudkan. Jadi literasi itu mengharapkan orang itu mampu membaca apa yang terjadi, kemudian memahami, dan kemudian berespon secara positif. Sehingga kemudian demokrasinya hidup, politiknya berkembang bagus. Gitu. Menarik sekali Bapak. Jadi literasi itu bukan hanya kita sekedar bisa membaca, tetapi juga kita mengerti dan pastinya kita harus menyaring informasi sebaik-baik mungkin Pak. Nah, di Kabupaten Barito Timur nih Pak, di Kabupaten Barito Timur itu termasuk daerah seperti apa sih Pak? Kalau dari sisi geografis, maka kita bisa mengatakan Barito Timur sudah tidak bisa lagi disebut terpencil atau sangat terpencil, sudah nggak bisa. Karena ujung-ujung Barito Timur itu masih bisa dijangkau dengan transportasi, jadi sisi transportasi aman. Tetapi ketika kita bicara tentang literasi, maka kita harus bertanya informasi apa yang nyampe ke sana. Dan ketika bicara informasi apa yang nyampe ke sana, maka kita bertanya jaringan masuk ke sana itu pakai apa? Lewat orang kah? Atau lewat jaringan internet? Kalau menggunakan jaringan internet, pertanyaannya adalah apakah semua desa dan wilayah di Kabupaten Barito Timur sudah terjamah dengan internet yang memadai? Gitu. Sederhananya begini. Ketika saya datang pertama kali ke Kalimantan, saya itu kesulitan cari buku. Buku yang cetak itu susah. Dan sampai sekarang pun ketika saya butuh buku, saya pesan online, gitu kan. Nah, tapi kalau saya semua online kan nggak mampu, apalagi saya kuliah mahasiswa, gitu kan. Nah, saya harus cari. Nah, ketika saya nyari, saya butuh jaringan yang bagus, karena memang ada dibagi, terutama buku-buku luar ya, buku luar di share
itu cukup banyak yang kemudian membuat kita bisa membaca dan belajar. Pertanyaannya adalah jaringannya bagus nggak? Kalau jaringannya nggak bagus, download susah. Iya, betul. Jaringannya jelek, informasi yang kita terima sepotong, habis itu nunggu loadingnya lama gitu kan. Nah, sehingga kemudian orang, waduh sudah males duluan. Nah, sehingga kemudian ya akhirnya kemudian walaupun materinya bagus, kemudian akhirnya orang tidak membaca. Nah, itu kan akhirnya buta terhadap informasi-informasi yang up to date gitu kan. Nah, ini situasinya. Nah, tapi beruntung bahwa menurut Pak Bupati kemarin beberapa waktu yang lalu, beliau sudah menyampaikan bahwa beliau akan mendorong desa-desa untuk mandiri secara jaringan internet. Jadi tidak ada satu desa pun yang tidak ada jaringan internet. Tujuannya supaya edukasinya bisa jalan, pendidikan bisa bertumbuh di semua wilayah. Gitu. Itu sih harapannya. Nah, karena itu kalau seandainya jaringan internet itu bagus, maka orang tidak perlu turun gunung untuk belajar, gitu. Cari internet aja. Ya, pokoknya ada sinyal bisa belajar dari manapun. Gitu. Terkait seperti yang Bapak bilang tadi kan di situ ada permasalahannya yaitu internet, Pak, jaringan internet. Nah, selain dari jaringan internet, apa sih tantangan terbesar KPU ini dalam membangun demokrasi atau mencari pemilih yang baik gitu, Pak? Ya, jadi pada dasarnya bagian ini kan tambahan. Kalau dari dasarnya mereka belajar bagaimana hidup bermasyarakat, hidup bernegara, maka ketika pendidikan politik itu gampang. Karena orang-orangnya sudah belajar dari kecil gitu. Bagaimana sih berdemokrasi di TK? Bagaimana sih berdemokrasi di SD? Bagaimana sih bertanya gitu ya, sederhananya gitu. Kalau itu sudah ada semua di sana, maka ketika kemudian kita ajarin apapun yang baru, mereka itu nangkapnya gampang. Nah, problemnya adalah ada gap. Pengalaman saya dulu ketika di swasta gitu ya, ada gap bahwa mereka yang cenderung hanya mengandalkan informasi lokal itu kalah bersaing dalam dunia kerja. Nah, itu juga akan menyebabkan bermasalah ketika kemudian kita bicara soal politik maupun demokrasi. Nah, disinilah tantangan kita. Bagaimana membahasakan bahasa-bahasa politik yang rumit, pemahaman-pemahaman demokrasi yang rumit kepada mereka secara sederhana. Dibuat mudah, Pak ya. Nah, sehingga kan mereka mendengar walaupun mungkin jarang atau mungkin nggak nyampe itu, tapi kemudian ketika dengar, oh gitu maksudnya, sederhana aja. Namanya sederhanakan ini tidak mudah. Semakin sederhana sesuatu, itu sebenarnya semakin sulit membahasakannya, karena orang-orang sudah cenderung membahasakan secara rumit. Iya, dari awal. Iya. Nah, ketika kemudian kita harus membahasakan secara sederhana, itu tidak mudah. Disinilah peranan orang-orang KPU sebenarnya di dalam terlibat untuk edukasi. Walaupun mungkin pendidikan politik bukan fokus utama dari KPU, tetapi di situ bagian yang penting. Karena mengajak orang, membuat orang harus paham dulu baru bisa mengajak mereka. Berarti tantangan yang dirasakan oleh KPU cukup kompleks, Pak ya. Tapi yang pastinya dari keterbatasan akses informasi maupun yang lain, itu di sisi lain KPU juga pasti berinovasi, Pak ya. Nah, dari inovasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Barito Timur, apa sih program KPU Kabupaten Barito Timur ini dalam meningkatkan pendidikan pemilih, baik pemilih muda ataupun marginal ataupun rentan? Ya, jadi kita salah satunya melalui podcast ini ya, tentu saja supaya orang bisa belajar. Tapi di sisi lain juga ada media-media lain. Nah, sekarang baru ini kan sudah dibentuk nih dari hasil Latsar ya, bahwa ada Gema Demokrasi Maritim. Tujuannya apa? Ya tujuannya supaya pendidikan politik itu bisa, itu kan materinya bisa di-download, kemudian bisa dibaca kapanpun. Jadi nggak saat itu juga. Karena memang kebiasaan membaca kita tuh rendah. Kita lebih mudah mendengar, lebih mudah menonton. Tapi kalau membaca susah. Malas, banyak nah, itu bagian yang penting. Karena membaca itu 3 kali belajar dibanding mendengar. Kalau mendengar kita sekali. Tapi ketika membaca, kita itu belajarnya 1 membaca, yang kedua memahami, dan kemudian mengulang secara batin. Karena itu saya selalu mengatakan, kalau belajar namanya belajar ya membaca. Almarhum bapak saya dulu ngajarin, kalau namanya belajar itu, ini ada kertas, ada materi, kemudian
kita ada kertas di mana kita menulis apa yang kita baca. Jadi kita membaca, menangkap, menuangkan, dan ini ketika menuangkan itu 2 kali belajar. Sehingga disitulah beberapa kali kita belajar tentang satu materi. Nah itu sebenarnya pendidikan yang perlu kita ajarkan, termasuk di dalam dunia politik. Menarik sekali. Jadi dari KPU Barito Timur sudah banyak ya Pak ya melakukan kayak sejenis ebolitisme itu kan termasuk sosialisasi Pak ya, Betul. dalam bentuk digital. Ya. Nah kalau kegiatan yang lain seperti datang ke SMA, mungkin ke rutan atau ke tempat-tempat yang rentan gitu ya, itu bisa dilakukan. Tetapi sebenarnya kan itu kita yang harus terlibat turun gitu. Terjun langsung Pak ya. Nah itu mungkin tidak akan semua terjamah dalam 1 tahun. Tetapi ketika warganya, masyarakatnya sendiri kemudian mau tahu, mau belajar, datang aja ke KPU. Kita bisa diskusi dan segala macam. Dan kemudian ketika dapat informasinya, datang balik ke desa atau kemana, kemudian cerita sama orang lain, itu lebih mudah. Jadi, betul. Jadi informasi yang paling sederhana itu gini, ketika kita mendapatkan informasi yang benar, positif, kemudian kita salurkan pada orang tanpa menambah atau mengurangi, maka itu menjadi informasi yang baik buat orang lain, dan orang lain akan tertular informasi-informasi yang sehat. Nah, kalau seandainya jaringan nggak bagus, ya melalui itu kita harus bicara. Itu kayak semboyannya orang-orang orang-orang Padang. Orang-orang Padang itu mereka kan buat tulisan. Kalau nggak enak kasih tahu kami, kalau enak kasih tahu yang lain. Ya kan? Nah ilmu juga begitu. Kalau nggak enak simpen aja sendiri atau kasih tahu kan orang yang ngasih, gitu ya. Tetapi kalau itu bagus, kasih tahu ke orang lain. Gitu. Sehingga orang lain juga berkembang. Nggak simpen sendiri, betul. Itu sih maksudnya. Jadi kalau kita berbicara tadi kan ada kita mengaitkan sedikit dengan pemilih pemula Pak ya. Nah pemilih pemula, karena kalau kita berbicara jujur nih anak muda zaman sekarang itu tuh Pak masih ngerasa sering apatis ataupun merasa mager nih urusan politik ataupun mencari tahunya aja malas kayak gitu kan karena banyak informasi yang mohon maaf simpang siur gitu Pak ya. Jadi bagaimana sih KPU Kabupaten Barito Timur ini masuk ke dunia mereka agar literasi demokrasinya tidak terkesan membosankan? Ya, pemilih pemula itu bukan hanya pemilih yang baru akan memilih, tetapi mungkin saja mereka baru pensiun dari pekerjaan mereka yang sebelumnya tidak bisa memilih Pak. Betul, itu juga pemilih pemula. Jadi pemilih pemula ada dua grup, satu grup yang memang benar-benar baru mau 17 tahun, yang satu yang karena pekerjaan tidak bisa memilih, kemudian dia akan menjadi pemilih pemula lagi kan. Nah, bagaimana mengedukasi mereka? Kalau untuk yang ini sebenarnya karena mereka sudah punya pengalaman dan segala macam, mereka cenderung lebih mudah paham. Nah, yang untuk menyadarkan yang baru-baru ini gimana? Sebenarnya paling sederhana itu bukan mengenai bagaimana memilih, jadi bagaimana konsep berpikir bahwa politik itu hal yang baik, hal yang positif itu penting. Maka harus dipikirkan. Kalau orang mengatakan politik itu kotor, ya kamu tinggal di mana? Emang di Kubang kan? Kata politik memiliki kata dasar polis, artinya kota. Tapi kemudian berkembang, ada namanya polisi yang menjaga ketentraman atau ketentraman atau kondisi yang kondusif dari sebuah kota. Itu polisi. Kemudian ada policy, kebijakan. Nah, kebijakan itu tujuannya apa? Untuk mensejahterakan warga itu. Jadi kata politik ini sebenarnya kata dasarnya yang sama, gitu. Sehingga kita harus paham, ketika orang berpolitik itu tujuannya apa? Tujuannya mensejahterakan kota itu, bukan untuk diri sendiri. Nah, ketika itu diarahkan hanya untuk diri sendiri, itu penyimpangan dari politik, bukan politiknya. Karena itu inilah yang perlu diajarkan. Nah, mengajarin yang seperti itu sebenarnya gampang-gampang susah. Karena seperti tadi saya bilang, itu ide-idenya bagus, tetapi untuk menjelaskan hanya cuma apakah cuma untuk ngajak mereka untuk nyoblos? Bukan. Saya sekarang ini sedang memikirkan bagaimana caranya mengajak warga masyarakat itu self-government. Self-government itu adalah pemahaman bagaimana masyarakat secara aktif terlibat di dalam pembangunan. Membangun diri mereka. Karena sebenarnya kita memilih pemimpin kita, memilih wakil kita, itu kan karena kita tidak bisa mengerjakan sendiri. Maka kita memilih siapa yang mewakili kita. Siapa yang membantu memimpin tempat kita. Cuma itu.
Nah, ketika kita sudah memilih, tanggung jawab kita itu bukan menjelek-jelekkan dia, mengkritik dia kalau salah, bukan. Tapi mengingatkan dia dan memberikan masukan, ini loh solusinya begini. Nah, hal-hal proaktif seperti ini, yang positif seperti ini yang dibutuhkan. Bagaimana ketika kita melihat, oh, pendidikan kok kurang ya? Seperti yang saya alami. Saya melihat membaca dari BPS itu tingkat kepala keluarga yang pendidikannya minimal S1 di Barito Timur itu kurang dari 15%. Berarti 85% lebih itu di bawah itu. Saya nggak tahu itu apakah cuma SMA atau itu. Ketika saya ke lapangan, saya menjumpai banyak anak SMA yang kemudian ketika saya tanya, mau mana? Mau kerja aja, Pak. Setelah lulus itu, Pak. Iya. Nah, ketika cuma seperti itu, maka kita kan memahami bahwa mereka hanya berhenti di sana. Nah, ketika saya melihat hal seperti itu, saya bilang sama mereka, ayo sekolah, kita cari yang murah, gimana caranya gitu. Nah, itu cara itu yang diperlukan. Kenapa? Karena kalau saya cuma mengkritik, gimana nih kok nggak muncul ini segala macam, buat apa? Yang penting kita pikirkan adalah bagaimana masyarakat sejahtera. Tinggal kemudian mengkomunikasikan apa yang program-program pemimpin-pemimpin kita itu, program-programnya bisa nggak diserap. Itu yang kita lakukan. Secara positif kita kemudian terlibat di dalam namanya self-government. Bagaimana kita tahu apa yang kita mau lebih baik, ya kita sama-sama kerjakan. Itu intinya. Jadi ketika kita sudah paham politik ini, ya bukan mengkritik tujuannya. Tujuannya adalah ya kita bangun sama-sama, kita perbaiki sama-sama. Pak nggak mau diperbaiki, ya tugas kita mengingatkan karena setiap orang punya fungsi. Kira-kira gitu. Jadi banyak sekali Pak, kayak misalnya kan sekarang tuh di sosial media tuh banyak nih Pak, entah berita hoax kah atau enggak yang kayak bikin status tapi mengandung emosi Pak. Contohnya kayak misalnya ada kerusakan jalan kah, misalnya kan pemimpinnya, sama saja kan itu menjelekkan juga ya Pak ya. Iya, pada prinsipnya begini, ketika ada informasi yang bagus, itu informasi bagus, ada jalan yang rusak, diinformasikan saja. Boleh perhatikan di kabupaten atau provinsi lain, pemerintah daerahnya ada yang menggunakan medsos untuk itu, menginformasikan jalan mana yang rusak, tapi nggak kemudian sambil menghina, ditanemin lah pakai pohon pisang, kesannya apa? Boleh sih toh pohon pisang sebagai penanda, atau ada yang kemudian renang di situ, pernah ada video itu ya. Cuma menurut saya gini, ya kasih tahu biasa aja lah, nggak perlu pakai emosi. Nggak perlu pakai emosi, kemudian ya kita pakai fakta. Faktanya begini, misalnya lubang itu sudah bikin celaka beberapa orang, dibuat, diberitahukan. Kalau bisa tertulis. Kalau sudah bersurat tertulis, memberi masukan secara tertulis, secara baik, nggak ditanggapi, ya besok lagi jangan dipilih, selesai. Sederhananya kan begitu. Karena itu bagian kita. Keinginan kita adalah sejahtera bersama-sama, bukan sebagian yang sejahtera yang lain mati, kan nggak begitu. Itu sih prinsipnya. Jadi kalau ada di medsos ya bagaimana memilah, jangan marah. Kalau ada masukan, berikan masukan. Tapi kalau kemudian orangnya cuma emosi di situ, temuin aja langsung. Kasih tahu langsung, oh ya, karena betul, karena cenderung kita itu kadang-kala tidak sadar dengan emosi yang muncul dalam tulisan. Karena emosi yang muncul dalam tulisan beda dengan emosi yang muncul ketika kita ngomong. Emosinya lebih besar dalam tulis, karena kita nggak bisa ngukur kan. Nggak bisa ngelihat aslinya. Betul. Ketika itu diomongin, orang itu emosinya bagaimana, itu kan nggak bisa ngukur. Nah, karena itu di dalam informasi-informasi media sosial mestinya itu hanya fakta yang disampaikan. Seperti tadi saya bilang, kalau ada hal baik sampaikan, kalau ada nggak baik sampaikan, tapi datanya saja, bukan pakai marahnya, bukan pakai emosinya. Fakta di lapangan. Faktanya seperti apa? Oh, faktanya gini, contoh sederhana. Partisipasi pemilih Kabupaten Barito Timur sangat tinggi. Pertanyaan fakta itu bukti fakta, tetapi pertanyaannya adalah bagaimana mereka datang ke sana, atas dasar alasan apa? Itu yang perlu kita cermati. Apakah karena hutang budi, atau karena memang programnya, atau karena memang memahami bagaimana orang itu. Jadi begini, saya suka sama A, belum tentu saya suka sama programnya. Atau kebalik, saya suka sama programnya, orangnya saya nggak suka. Bisa jadi. Nggak masalah kok. Jadi kita memikirkan
Yang penting itu kemaslahatan bersama. Karena Untuk itu, kedepannya, Pak, ya. betul. Nah, itu yang kemudian kita perlu pahami dalam dunia politik. Politik itu membangun, bukan politik menghancurkan atau merusak orang. Bagaimana membangun masyarakat? Disinilah pentingnya pendidikan. Jadi dari kesimpulan yang Bapak sampaikan tadi, pendidikan itu sangat dominan Pak ya, Ya. baik dalam politika ataupun kita berkehidupan sehari-hari itu Betul. benar-benar berpengaruh ya Pak. Sangat, karena memang pendidikan adalah fondasi untuk semua pembangunan. Jadi ketika orangnya teredukasi dengan baik, dia akan menerima proses pertumbuhan yang diperlukan. Itu. Jadi kalau orang nggak berpendidikan, ketika kemudian diajak berubah itu susah. Iya, bisa. Karena itu orang perlu berpendidikan. Jadi punya wawasan yang paham karena emosinya sudah tuntas. Gitu. Kira-kira gitu. Oke. Jadi teman pemilih, lebih baik sebelum kita memilih pemimpin Pak ya, lebih baik kita harus mengetahui programnya apa, Betul. visi misinya apa. Jadi untuk kedepannya itu sama-sama memberikan kemaslahatan bersama. Betul. Gitu, Pak, ya. Jadi memang edukasi atau literasi politik itu fungsinya adalah bagaimana orang ketika ada orang mencalon memahami orang ini punya program apa, Visi misi. mau kemana, nggak cuma bilang, oh aku suka sama orang ini, ganteng soalnya, kan nggak bisa begitu. Iya betul Pak. Karena kita harus tahu dia punya program apa sih 5 tahun ke depan, masuk akal nggak sih? Programnya mungkin bagus, tapi kalau nggak masuk akal dalam 5 tahun ke depan dilakukan, terus bagaimana? Gitu. Pasti akan ada masalah. Karena itu ada hal-hal yang kemudian kita perlu cermati, perlu pelajari. Ini bagaimana? Gimana caranya? Banyak diskusi, banyak ngobrol, banyak membuka wawasan. Nah, kemarin saya nonton ada TikTok sekilas bilang gini, kalau kamu punya teman 5 orang teman peminum, maka kamu jadi peminum. Kalau kamu punya 5 teman yang orangnya religius, kamu akan jadi religius. Tapi kalau kamu punya 5 teman yang peduli dengan tanah airmu, maka kamu akan jadi peduli juga. Nah, karena itu kita harus membangun lingkungan kita yang peduli supaya kita mewariskan nanti itu hal-hal yang baik buat anak cucu kita. Mungkin sekarang kita kondisinya begini, tetapi ke depan kita berharap lebih baik. Nah, untuk menciptakan itu maka kita harus terlibat sesuatu. Entah itu dalam politiknya, dalam pembangunan alamnya atau apapun, kita terlibat secara positif. Bukan hanya cuma mengkritik, bukan hanya mengandalkan pemimpin. Iya, karena belum tentu dia mampu. Jujur aja kita bilang, mereka punya program bagus, tapi ada orang-orang di bawahnya nggak yang kemudian paham dengan itu dan bisa membahasakan, menjalankan itu dengan baik. Belum tentu. Karena itu ketika Anda paham, maka Anda harus terlibat. Contoh sederhana, Anda punya program. Kalau ketemu dengan orang yang nggak paham dengan programmu, pasti ditolak. Betul? Betul. Tapi ketika kemudian kamu punya program, punya gagasan, oh gagasan begitu itu. Kemudian kamu nyambung dengan orang yang memahami gagasan itu, jalan nggak? Akan jalan. Akan jalan. Nah, disitulah kedewasaan kita akibat pendidikan dan pengawasan yang kita miliki terus berkembang dan terus membantu kita di dalam keterlibatan kita secara positif terhadap negeri ini, termasuk membangun negeri ini, termasuk mewujudkan cita-cita. Misalnya cita-cita di Barito Timur apa? Bumi Jari Janangkala lama. Bagaimana bisa jaya selamanya? Bagaimana mencapai itu? Tanah yang jaya seterusnya. Harus punya orang-orang yang berjuang. Kalau nggak berjuang, siapa yang mau membuat jaya? Nah, kalau membuat orang-orang yang berjuang, bagaimana caranya mendidik mereka supaya mereka punya mental berjuang? Itu yang harus dilakukan. Bagaimana kemudian tanah ini bisa maslahat buat semuanya? Bumi Jari Janangkala tadi, kalau orang-orangnya tidak peduli dengan tanah itu sendiri. Pedulilah, tapi jangan pakai emosi. Kasih fakta, kasih data, kasih solusi. Bukan dengan marah. Lakukan. Dengan positif begitu, kita akan bergerak. Nah, saya dalam dunia pendidikan, saya kemarin menawari beberapa kepala sekolah untuk saya datang waktu MPLS misalnya. Saya nawarin, Pak, kalau mau saya datang untuk supaya mereka bisa merancang masa depan mereka. Kenapa? Karena mereka itu kadang seringkali nggak tahu, sudah kelas 3, lulus mau kemana ya, nggak ngerti. Mau ngapain gitu Ya. Pak ya. Karena saya tawarin, yuk mau bangun dari awal.
kebetulan saya punya latar belakang psikologi, jadi kemudian saya bisa ngobrol sama mereka, apa sih, bagaimana sih, sehingga kemudian ketika mereka dalam pendidikan, mereka benar-benar terdidik, bukan terpelajar. Sekarang ini banyak orang mengatakan orang terpelajar, belum tentu terdidik. Nah, kalau kita belajar hari ini adalah Hari Pendidikan Nasional, kita bicara bukan hanya cuma otak, tapi bicara soal hati, bicara soal spirit. Nah, bagaimana spiritnya kemudian menghidupkan yang lain? Kalau kamu tidak punya spirit, orang lain nggak akan punya spirit. Ketika kamu punya spirit yang bagus, orang lain akan juga punya semangat yang bagus. Karena apa? Gitu. Itu akan berpengaruh. Karena Anda harus tahu, setiap orang mempengaruhi orang lain. Tadi makanya saya bilang, temanmu siapa? Lingkungannya siapa? Betul. Nah, bagaimana kita menciptakan itu semua? Dari kita awal dan saat ini, segera. Jangan ditunda. Itu makna pendidikan. Itu kalau mau berkembang. Karena apa? Semua dari pendidikan kok. Semua dari pendidikan. Kenapa kok banyak yang orang bingung, orang bilang, waduh Pak, gak punya duit Pak. Duit itu bukan alasan. Banyak beasiswa. Kalau memang gak punya dari kelas 1 SMA, disiapin supaya pintar. Kenapa? Kalau pintar kan dapat beasiswa prestasi. Kan banyak beasiswa. Nggak perlu memikirkan biaya lagi. Iya. Nah, edukasi itu edukasi dalam dunia edukasi itu sendiri. Tapi kemudian dalam politik gimana lah? Kalau mereka sudah dewasa dalam hal itu, tidak mudah minder dan segala macam. Ya kalau politik ya, kamu harus tahu bahwa kamu itu pemilik dari demokrasi ini, pemilik dari tanah ini kalian. Yang membangun siapa? Sebenarnya kalian. Ketika kalian milih orang, itu kalian mempercayakan hidup kalian pada orang itu. Nah, bagaimana kemudian kita memilih yang terbaik? Bukan dari yang nggak baik ya, tapi benar-benar terbaik dari yang terbaik. Sehingga tanah ini itu gemah ripah loh jinawi untuk masyarakat. Tanah ini berkembang untuk masyarakat, dikembangkan untuk masyarakat, dan masyarakat tidak ada yang jadi miskin gitu. Sengsara gitu ya Pak. Karena tanah kita kaya kok. Saya cuma mikir, kadang-kadang mikir, kata nyanyian itu tongkat dan kayu, batu dilempar jadi tanaman. Kan harusnya luar biasa. Nah, kenapa ada yang miskin? Itu menjadi pertanyaan. Apakah orangnya yang bermasalah karena tidak diedukasi dengan baik sehingga tidak berjuang, atau cuma tidak ada kesempatan? Yang kemudian kita harus memikirkan bagaimana membuat mereka punya kesempatan. Dan itu sama untuk semua, termasuk bicara soal demokrasi. Luar biasa sekali. Jadi sebelum kita menutup obrolan kita pada hari ini yang sangat insightful ini Pak, jadi sebelum kita tutup, kami persilahkan kepada Bapak untuk menyampaikan pesan kepada seluruh masyarakat, khususnya dalam momentum Hari Pendidikan Nasional. Baik. Hal pertama yang paling sederhana adalah baca. Membacalah. Karena dengan membaca kita terbuka wawasan. Dengan membaca kita bisa mengembangkan diri kita. Dan kemudian dengan membaca kita bisa meningkatkan kualitas personal kita. Dari sanalah kemudian kita bisa terlibat secara positif, secara aktif di dalam berkehidupan bermasyarakat, dan kemudian mengajak orang-orang lain bersama-sama membangun tanah kita. Supaya impian kita, bumi jadi jangan kalalawah, terwujud bersama-sama. Dan kita menikmati bersama-sama. Luar biasa. Perbincangan kita pada hari ini. Banyak sekali insight yang kita bisa ambil, terutama bagaimana sih pendidikan dan literasi politik dan demokrasi itu mempunyai peran penting dalam membangun pemilih yang cerdas dan bertanggung jawab. Nah, semoga melalui momentum Hari Pendidikan Nasional ini, kita semua semakin sadar bahwa demokrasi yang berkualitas itu dari masyarakat yang teredukasi ya Pak ya. Karena setiap pilihan kita hari ini akan menentukan arah masa depan daerah kita ke depan. Nah, terima kasih banyak kepada Bapak Satria sudah mau meluangkan waktunya dan memberikan wawasan yang sangat insightful kepada teman pemilih semua. Dan untuk teman pemilih dimanapun berada, jangan lupa untuk terus meningkatkan literasi politik, peduli dan aktif dalam setiap proses demokrasi. Dan jangan lupa untuk terus support channel YouTube kami dengan like, comment, and share.
agar tidak ketinggalan episode-episode menarik berikutnya. Saya Nurbaiti Putri pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Salam demokrasi. Terima kasih, Bos.